Shalom. Puji Tuhan. Ya, yang baru sekali masuk gereja ini cerita berdiri. Mari, 1, 2, 3 jiwa tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, beribadah itu diberkati Tuhan, apalagi membawa orang beribadah. Pasti Tuhan tidak pernah berhutang. Ada yang dari Lumajang membawa rombongan beribadah secara pribadi berkati, apalagi membawa rombongan, pasti Tuhan memberkati. Saudara, amin. Kita membuka ayat dalam kitab Ibrani pasal 3 ayat 1. Saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdua. Ibrani pasal 3 ayat 1. Kita dengan lantang akan membaca ayat ini bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Silakan duduk, bisa berkata amin. Saudara, percayalah, saudara beribadah di tempat ini bukan suatu kebetulan. Ya, kalau saya boleh berterus terang, di tempat ini ada kelimpahan Roh Kudus. Sehingga apabila saudara ditempatkan Tuhan di tempat ini, saudara pasti mendapat kemurahan-kemurahan Tuhan. Ya, sebab hidup ini bukan oleh gagah dan kuat kami, tetapi oleh Roh-Mu ya Tuhan. Maka jemaat di tempat ini tidak ada yang miskin. Amin. 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 Yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Yang sudah terima kesembuhan, kesaksian ya saudara ya. Terima berkat-berkat kesaksian. Kalau kesaksian jangan panjang-panjang ya. Mungkin 5-7 menit ya. Jadi nanti di rumah disiapkan. Kesaksian itu bukan pamer. Kesaksian itu bukan curhat. Ya. Kesaksian itu menceritakan kebesaran Tuhan. Ya, sehingga orang yang mendengar apa? Dibangun. Orang yang mendengar dikuatkan. Seperti tadi ada kerugian 800 liter minyak tumpah. Ya. Sampai bosnya marah-marah sama saya. Itu sih Om, tadi malam kalau doa nggak sungguh-sungguh, saya diem aja. Doa sungguh-sungguh katanya terlalu semangat. Tidak sungguh-sungguh disalahkan, minyaknya tumpah. Saya diem, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ya, dengan kesabaran, kerugian 800 liter dapat orderan 3 ton minyak. Itu kesaksian. Akhirnya walaupun kita banyak masalah, tetapi Tuhan menolong kita semua. Bisa berkata amin. Saudara dikasih Tuhan, dalam ayat ini ada kata rasul. Rasul. Kristen itu tidak bisa dinilai dari agama lain. Buddha, Hindu, Konghucu, tidak ada kata rasul, tidak ada kata nabi. Yang ada adalah saudara sepupu kita. Berdasarkan ayat ini, kita sering dihina. Yesus kan cuma rasul, sama dengan nabi kita. Apa hebatnya Yesus? Wong cuma rasul, kok disembah? Nah, saudara dikasih Tuhan. Dalam ayat ini, Yesus punya 2 jabatan, yaitu rasul. Yang kedua apa? Imam besar. Rasul itu artinya orang yang menerima wahyu dari Tuhan. Rasul. Dalam bahasa Yunani disebut apostolos. Dalam bahasa Ibrani saliyah. Ya. Dalam bahasa Arab Rasulullah. Itu terjemahan. Yesus apakah benar-benar rasul? Ya. Karena dia datang ke bumi adalah firman yang menjadi manusia. Ya, dia rasul.
Dia menyampaikan wahyu. Dia bercerita tentang akhir zaman. Dia bercerita tentang penebusan. Memang dia rasul, tetapi dia berbeda dengan rasul-rasul yang lain. Karena di balik rasul dia punya jabatan apa, saudara? Imam besar. Imam besar. Agama lain masih ada hari raya korban. Kristen sudah tidak ada hari raya korban, karena Yesus sudah dikorbankan di kayu salib. Setiap tahun imam membawa darah anak domba Allah datang ke tempat Maha Kudus memercikkan darah. Lalu Yohanes berkata, inilah anak domba Allah, penghapus dosa umat manusia. Di dalam kitab Ibrani, saudara dikasih Tuhan, haleluya, Yesus membawa darahnya sendiri. Bukan tiap tahun, sekali seumur hidup, untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Dia tidak berulang-ulang seperti imam besar perjanjian lama. Imam besar Taurat perjanjian lama itu adalah perlambang. Tiap tahun dia membawa darah anak domba jantan. Tetapi Yesus menggenapi seluruh isi kitab Taurat. Dia mempersembahkan darahnya sendiri untuk menebus dosa dan kesalahan kita untuk selama-lamanya. Bisa berkata amin? Kita buka firman Tuhan dalam Yohanes 17 ayat 3, menggenapi ayat ini. Cuma tidak diterjemahkan dengan kata rasul, hampir mirip. Sama-sama, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kata Engkau utus itu rasul. Dalam bahasa Yunani tomonon aletheon theon. Kita harus mengenal satu-satunya Allah yang benar, ya, Allah yang benar. Yang duduk di tempat ini tidak ada yang memahami Allah itu tiga. Allah itu Eka, Allah itu Esa. Amin. Ketika Allah berbicara, namanya firman. Ketika bergerak, yang menggerakkan Allah itu Roh Kudus. Allah itu Esa, seperti kita, ya. Jadi Tuhan yang kita sembah itu bukan tiga, bukan tentang keberapaan Allah, tetapi Alkitab menjelaskan yang menghidupkan Allah itu namanya Roh Kudus, ya. Baru Allah keseluruhan itu disebut dengan Bapa. Sedangkan firman yang menjadi manusia namanya Yesus. Dan Yesus dalam ayat ini itu disebut dengan rasul, apostolos, karena dia manusia. Saya mau tanya sama saudara, tak ulang lagi, yang sebelah sini, duluan mana Yesus dengan Abraham? Duluan Yesus, sebelah sini, yang Banderko. Duluan mana Yesus sama Abraham? Duluan mana? Nah ini, saya 15 tahun ngajar di sini nggak ada yang muda. Duluan Abraham. Bahkan Abraham itu adalah bapa leluhur dari Yesus. Amin. Jadi gini saudara ya, Abraham diciptakan oleh Yesus. Amin. Dalam bentuk keilahiannya, jangankan Abraham, langit dan bumi beserta segala isinya, para malaikat itu diciptakan oleh Sang Firman. Waktu itu dia belum menjadi daging, dia disebut dengan Tuhan. Kita berkata amin. Disebut dengan Tuhan. Ya, mau tanya, duluan mana Yesus sama Abraham? Yang kenceng dan malu. Duluan mana Yesus sama Abraham? Duluan Abraham. Tetapi dalam keilahiannya duluan Sang Firman.
Sang firman itu belum ada nama, sang firman itu lahir menjadi daging, maka dia disebut dengan Yesus. Ibrani 9 ayat 11 sampai 15 kita akan baca bergantian. Posisi Yesus tadi sebagai rasul, sekarang sebagai imam besar. Ibrani 9 ayat 11 kita perhatikan. Rasul sudah ya, sudah kita tutup. Sekarang kita bicara Yesus sebagai imam. Tetapi Kristus sama-sama telah untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya tidak termasuk ciptaan ini. 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan yang membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Pada saat jam 12 siang ini, Yesus ini kan disalib nih, kan ada salibnya. Alkitab mencatat jam 12 siang itu terjadi gempa bumi. Ternyata tabut perjanjian Allah itu disimpan persis di bawah salib Yesus. Ada peneliti namanya Roy Buck yang meneliti. Ternyata pada saat darah Yesus itu terkucur, dia merambat di kayu salib lalu turun ke bawah, batu yang pecah. Dan darah itu mencapai grafirat Allah tabut perjanjian itu. Tahun-tahun sebelumnya seorang imam dia datang ke ruang Maha Kudus. Perhatikan, imam datang ke ruang Maha Kudus dengan kaki dirantai, lalu dikasih gemerincing di sana. Umat Israel ada di ruang kudus dan di halaman bait Allah. Dia mendengar suara kaki imam itu sering. Sehingga jemaat Tuhan mengerti bahwa imam itu tidak mati di ruang Maha Kudus karena dosa dan kesalahan. Kenapa dirantai? Apabila tidak ada lagi bunyi cering di dalam ruang Maha Kudus, maka jemaat tahu bahwa imam itu mati di ruang Maha Kudus, maka dia ditarik oleh rantai. Sebab apabila jemaat datang ke ruang Maha Kudus, orang tersebut juga mati di ruangan Maha Kudus. Pekerjaan imam setiap tahun sekali memercikkan darah anak domba Allah itu ke ruang Maha Kudus. Dan sekarang Yesus disebut imam. Dia tidak lagi membawa darah anak domba Allah itu, tetapi dari atas kayu salib darahnya turun sampai menuju ke tabut perjanjian yang disimpan di dalam gua itu. Pada saat itu Ryan Watt menemukan darah di grafirat itu dan dibawa ke laboratorium di Israel. Diketahui bahwa jumlah darahnya itu adalah 23 kromosom. Sedangkan darah manusia itu 44 kromosom, terdiri dari 22 kromosom wanita ditambah 22 kromosom laki-laki. Ternyata darah yang ditemukan itu mengandung 22 kromosom darah wanita. Darahnya siapa? Maria. Dan 1 kromosom laki-laki. Kromosomnya siapa? Bapa. Itulah sebabnya dia disebut dengan anak. Jadi posisi Yesus tadi adalah sebagai rasul, yang ini sebagai imam. Panjang kalau saya menjelaskan, karena itu harus dikaitkan dengan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, di mana di situ ada perayaan Paskah, di mana kambing domba yang akan disembelih itu disimpan 14 hari. Di saat keluarnya bangsa Israel dari Mesir, maka harus dimakan dengan buru-buru, tulangnya tidak dipatahkan. Alkitab mencatat ada Passover. Passover itu dilewati.
Jadi rumah orang Israel yang dicat dengan darah di atas ambang pintu dan ke bawah itu di Passover, dilewati dan maut. Itulah rumah-rumah orang Israel. Anak sulungnya tidak mati, sedangkan anak sulung orang Mesir itu mati dibunuh oleh malaikat kematian. Itulah tentang Yesus sebagai imam. Yang terakhir saya tambahkan di luar ayat ini, yaitu Yesus sebagai Nabi. Ulangan 18 ayat 15. Yesus sebagai apa? Nabi. Tadi Rasul, kedua imam. Imam tidak membawa darah anak domba, tetapi membawa darahnya sendiri untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Seorang nabi sama-sama dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhanmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ini kitab ini ditulis oleh Musa. Agama lain memplesetkan seorang nabi di tengah-tengahmu dari antara saudara-saudaramu. Agama lain bilang saudara Ishak ini siapa? Ismail. Maka ayat ini ditafsirkan bahwa maksud dari nabi di antara saudaranya itu adalah itu sebenarnya kurang ada dasar yang kuat. Karena ayat ini berbicara tentang Israel. Israel itu anaknya Ishak atau anaknya Yakub? Yakub, masih jauh. Jadi Ishak dan Ismail. Ishak punya dua anak, namanya siapa? Yakub dan Esau. Yakub punya 12 anak, 12 suku. Yang dimaksud dari saudara-saudaramu ini adalah dari saudara-saudaranya Musa. Musa keturunan apa? Lewi. Yesus keturunan apa? Halo? Bapaknya Yehuda, emaknya Lewi. Karena Maria ini sepupunya Elisabeth, istri dari Zakaria. Berarti Maria ini keturunan suku Lewi. Sedangkan Yusuf ini keturunan dari Raja Daud. Raja Daud suku apa? Yehuda. Jadi yang dimaksud ini bukan Ismail. Yang dimaksud ini adalah Yesus Kristus. Bisa berkata amin. Jadi Yesus selain dia sebagai rasul, dia sebagai imam, dia sebagai nabi. Katakan amin. Yang terakhir, Yesus juga disebut sebagai raja. Tugas raja apa? Mengayomi rakyatnya, mengendalikan sandang, pangan, dan papan. Yesus adalah raja. Pada waktu itu Yesus diminta menjadi raja, dan dia menolak atau mau? Dia menolak. Karena Yesus bukan raja orang Israel, tetapi raja di atas segala raja. Semua mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Semua lutut bertelur karena dia adalah raja. Amin. Maka kita akan memerintah bersama Yesus dalam kerajaan raja ini. Mungkin hari ini